Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauhara Nakia dari kelas 10-7 dan dengan nomor absen 15. Ingin menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani, lari jarak pendek, lompat jauh, dan renang gaya dada. Yang pertama adalah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tanpa merasakan kelelahan yang berlebih. Tujuannya itu adalah menjaga tubuh tetap fit dan menjaga tubuh tetap fit dan menjaga kondisi fisik agar badan terasa lebih fit atau lebih bugar dalam melakukan kegiatan. Komponen kebugaran jasmani yaitu ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah dengan cepat. Contohnya itu adalah lari angka 8 dan lari zigzag. Yang kedua adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk menerima beban dalam aktivitas atau saat beraktivitas. Contohnya itu adalah sit up dan back up. Dan yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan sikap atau posisi tubuh dalam beraktivitas tertentu. Contohnya adalah berdiri dengan satu kaki dan sikap lilin. Dan yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan waktu yang singkat. Contohnya adalah lari dengan jarak 100 meter dan lari dengan jarak 200 meter. Dan yang kelima adalah kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan sendi untuk menggerakkan secara maksimal. Contohnya adalah split dan kayang. Dan yang keenam adalah daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk bertahan seberapa lama dalam melakukan aktivitas. Contohnya adalah plank dan squat. Yang kedua ini adalah lari jarak pendek. Lari jarak pendek dapat dimanfaatkan untuk mengurangi waktu tempuh. Dalam nomor pertandingan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ada beberapa teknik pada lari jarak pendek ini, yaitu pada aba-aba bersedia. Aba-aba bersedia ini dengan posisi jongkok, dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah atau lintasan. Nah, kedua lengan ini dengan telunjuk dan ibu jari menempel pada tanah, yaitu gunanya siap menyangga berat badan. Posisi kedua lengan dibuka selebar bahu atau disamaratakan dengan posisi jongkoknya. Dan yang kedua pada aba-aba siap. Pada aba-aba siap ini kaki atau lutut yang menempel pada tanah atau lintasan, kemudian diangkat bersamaan dengan lutut depan. Lalu posisi pinggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan kepala menunduk rileks. Dan yang terakhir pada aba-aba dorongkan kaki pada start block, lalu kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan tertekuk. Nah, start jongkok ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Selain itu ada beberapa teknik, yaitu teknik gerakan kaki, ada teknik ayunan lengan, teknik finish. Dan yang ketiga adalah lompat jauh. Lompat jauh ini bertujuan untuk mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Tekniknya itu ada awalan, yang kedua ada tolakan, ketiga ada sikap di udara atau melayang, dan keempat adalah pendaratan. Nah, pada teknik awalan ini peserta menunggu bunyi aba-aba siap atau lompat. Setelah dibunyikan aba-aba, peserta melakukan lari. Nah, setelah melakukan lari, sampailah di papan tolakan. Nah, di papan tolakan ini menggunakan tumpuan kaki yang kuat. Setelah menggunakan tumpuan kaki yang kuat, maka lompatlah.
Nah, setelah lompat itu akan menunjukkan sikap berjalan di udara atau melayang. Nah, pada saat melayang ini itu peserta mempersiapkan diri dengan cara kedua tangan dan kaki diluruskan dan badan dicondongkan ke depan untuk mempersiapkan pendaratan. Nah, ada juga kesalahan pada lompat jauh, yaitu pada kesalahan pada awalan ini sebelum dibunyikan aba-aba peserta sudah melakukan start atau lari. Nah, yang kedua itu kesalahan pada tolakan. Kesalahan pada tolakan ini ketika lari menuju papan tolakan itu langkahnya diperlambat atau dipercepat. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu kesalahan pada mendarat. Kesalahan pada mendarat ini salah satunya adalah ketidakseimbangan. Contohnya itu ada yang jatuh ke depan, ada yang ke belakang, dan ada juga posisi setengah jongkok. Dan yang terakhir adalah renang gaya dada. Renang gaya dada adalah posisi dada menghadap ke permukaan air. Nah, renang gaya dada ini sering disebut dengan renang gaya katak karena posisinya sama atau persis seperti katak. Nah, gerak dasarnya itu ada 6. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Gerakan meluncur ini diawali dengan berdiri di kolam dengan air setinggi dada. Nah, dan yang kedua adalah salah satu kaki ditekuk dan menempel pada dinding kolam. Dan yang ketiga adalah kedua lengan itu diangkat ke atas, lalu luruskan. Nah, setelah itu gerakan kaki. Gerakan kaki ini diawali dengan kedua tungkai lurus, kedua tungkai dirapatkan dan kedua tungkai diluruskan dengan posisi jari-jari merapat. Dan yang kedua adalah tekuk lutut dan kaki. Dan yang ketiga adalah dengan cara buka kaki selebar bahu dan dorongkanlah dengan kuat. Dan yang keempat adalah rapatkan kembali dengan posisi semula. Dan yang ketiga adalah gerakan mengapung. Gerakan mengapung ini diawali dengan posisi badan telungkup menghadap ke permukaan air. Yang kedua adalah gerakan tangan diluruskan. Ketiga adalah gerakan kedua lengan diluruskan. Dan ketiga adalah gerakan kedua tungkai diluruskan ke belakang. Dan yang terakhir adalah pertahankan di posisi badan itu dengan seimbang. Dan yang keempat adalah posisi gerakan tangan. Nah, pada posisi gerakan tangan ini jari-jari luruskan lengan ke atas kepala, lalu salah satu tangan ini ditekuk, lalu diputarkan ke belakang itu seperti menarik air. Lalu pada saat menarik air ini ayunkannya dengan kuat. Nah, lalu diposisikannya lagi ke atas kepala seperti posisi gerakan semula. Dan yang terakhir adalah pengambilan napas. Pengambilan napas ini awalnya itu ambil napas melalui mulut dan masukkan muka ke dalam permukaan air. Lalu dalam pembuangan napas ini melalui hidung. Nah, ketika ingin mengambil napas lagi, posisikanlah muka keluar permukaan air, lalu mengambil napas melalui mulut dan membuangnya melalui hidung. Pada saat muka ini menghadap ke posisi permukaan air. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.